Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1880, George Walser, seorang hakim yang agnostik dan anti terhadap agama, membeli sebuah wilayah seluas 8 km persegi di Missouri, Amerika Serikat. Dan ia menamai wilayah itu sebagai kota liberal. Ia membuat undangan kepada siapa saja yang mau menjadi warga kota, dengan mengatakan bahwa di kota liberal tidak ada Tuhan, tidak ada gereja, dan tidak ada neraka. George Walser melarang keberadaan gereja di kota liberal. Kota liberal ini menjadi sangat bebas pada waktu itu, dan hotel-hotel di sana menjadi tempat pelacuran, dan berbagai perbuatan dosa yang menjijikkan terjadi di kota ini. 9 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1889, George Walser mengizinkan gereja dibangun di kota liberal. Dan pada tahun 1910, George menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya sebelum hari kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas yang dibangun di atas dasar pemberontakan terhadap iman, kedaulatan dan pemerintahan Tuhan akan menjadi liar dan penuh berbagai kejahatan. George Walser menyadari akan hal ini, dan ia pun bertobat. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan." Tanpa Tuhan hidup kita menjadi tersesat. Banyak orang yang menganggap bahwa diri mereka tidak perlu tuntunan Tuhan, dan bahwa mereka bisa hidup sendiri dengan hikmat, kebijakan dan pengertian mereka. Tapi itu semua merupakan bentuk kesombongan yang akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan merupakan hikmat dan kebijaksanaan yang sejati. Dalam Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-28 tertulis, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 tertulis, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." Yang dimaksudkan di sini adalah Injil Kristus. Itulah hikmat Tuhan yang kita perlukan untuk kemuliaan hidup kita di bumi ini. Injil Kristus adalah hikmat Tuhan yang kita perlu dengarkan dan taati. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita menjadi sesat tanpa Tuhan. Tidak ada kedamaian dan ketenangan. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita menjadi kuat, tertib, penuh damai dan sejahtera. Malam hari ini saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Janganlah menganggap diri kita sendiri bijak, tapi mari takutlah akan Tuhan. Tunduklah dan taatlah kepadanya, dan tinggalkanlah kejahatan. Dunia ini perlu Kristus. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menjadi liar dan binasa. Saudara dan saya perlu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kepada kita tuntunan, hikmat dan kekuatan. Mari kita bersyukur saudara, oleh karena kasih anugerah-Nya yang telah membawa kita kepada iman dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita bersyukur sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Bersyukur karena kebaikan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak sombong di hadapan Tuhan, tidak menganggap diri kami sendiri bijak, tetapi agar senantiasa kami hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, sebab itu adalah hikmat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena pengertian dan hikmat yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hidup dalam ketertiban dan dipenuhi dengan damai sejahtera serta sukacita yang daripada-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kehidupan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat dan terhilang. Tanpa firman-Mu ya Tuhan, dunia ini menjadi liar dan binasa. Tapi firman-Mu lah ya Tuhan, yang menjadi terang dan penuntun bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melekat kepada-Mu, berpaut kepada firman-Mu, hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada pemerintahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Berkatilah istirahat kami, dan bangunkanlah kami kembali dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati oleh Engkau ya Tuhan, untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang baik dan mulia, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.